The Shadow Integrated Master, suatu archetype psikologis dan filosofis tingkat tinggi yang melambangkan individu yang telah melewati proses integrasi diri secara utuh, khususnya melalui rekonsiliasi dengan sisi gelap dirinya. Dalam psikologi analitik Carl Jung, the shadow adalah aspek diri kita yang tersembunyi, tertekan atau disangkal. Segala sesuatu yang tidak kita akui sebagai bagian dari aku bisa berupa dorongan gelap, trauma, agresi, kecemburuan, ketakutan, hingga potensi dan kekuatan yang selama ini dikubur oleh norma, moral, atau ego. The Shadow Integrated Master adalah individu yang menyadari sisi gelapnya, tidak menyangkalnya, tetapi mengintegrasikannya ke dalam identitas sadar, tidak diperbudak oleh sisi gelapnya, namun menjadikannya bagian dari kekuatan sadar yang terkendali. Ia bukan manusia yang suci dalam arti steril dari kegelapan, tetapi seseorang yang telah berdamai dengan monster dalam dirinya dan mampu membuat monster itu duduk di sisinya, bukan mengambil alih kendali diri. Umumnya, proses untuk menjadi Shadow Integrated Master ialah melalui konfrontasi dengan sisi gelapnya, melakukan dekomposisi ego, dan melakukan integrasi diri. Pada tahap konfrontasi dengan sisi tergelapnya, ini merupakan tahapan yang paling menyakitkan. Individu ini tidak lagi menyangkal keberadaan sisi buruk dirinya. Ia menatap wajah kebusukan dirinya sendiri tanpa lari. Ini seperti menyaksikan kebenaran yang telanjang. Seringkali tahapan ini menjijikkan dan menakutkan. Ia mengakui bahwa aku bisa menjadi kejam. Aku punya potensi untuk munafik, egois, haus kuasa. Aku pernah berbohong bukan karena keadaan, tapi karena aku lemah. Ini bukan rasa malu, tapi penerimaan brutal terhadap realitas diri. Pada tahapan dekomposisi ego, konfrontasi tadi akan mengguncang ego dalam diri. Ego lama yang dibangun oleh topeng-topeng sosial mulai runtuh, identitas palsu dikikis. Individu ini mengalami semacam kematian psikologis berupa krisis eksistensial. Namun disinilah fondasi baru mulai dibangun dengan material yang lebih jujur. Pada tahapan integrasi diri, individu ini akan mulai mempelajari bahasanya sendiri. Ia mulai memetakan gelap terangnya diri dan mengintegrasikan keduanya. Agresi akan menjadi keberanian dan daya dorong untuk melindungi atau bertindak tegas. Nafsu akan menjadi energi vital untuk mencipta, membangun, atau mencintai dengan intensitas sejati. Dan kecemburuan akan menjadi alat introspeksi atas nilai dan aspirasi yang belum terwujud. Sisi gelapnya tidak lagi menjadi musuh, melainkan bahan bakar transformatif. Ciri dari seorang yang telah terintegrasi ialah memiliki kekuatan yang terkendali, memiliki keaslian total, memiliki kebijaksanaan non-dogmatis, memiliki ketidaktergantungan psikologis, serta memiliki bahaya dan karisma. Ia tidak takut menggunakan kekuatannya, tetapi juga tidak rakus dalam menggunakannya. Ia seperti pedang yang diasah tajam, namun tetap dalam sarungnya. Ketika perlu, ia mampu bertindak dengan presisi mematikan, namun tidak melakukannya demi ego, melainkan nilai yang lebih tinggi. Tidak ada kepura-puraan lagi. Apa yang ia katakan adalah cerminan dari pikiran dan perasaannya, bukan manipulasi untuk terlihat baik, tapi ia juga cukup bijak untuk tidak menelanjangi segalanya tanpa hikmah. Ia tidak berpikir secara biner hitam putih. Ia mampu melihat nuansa dalam kompleksitas moral dan eksistensi. Ia tahu bahwa kadang yang baik bisa menyakiti dan yang buruk bisa membawa pencerahan. Ia tidak tunduk pada validasi eksternal. Ia bisa berdiri sendiri, berpikir sendiri, dan hidup dalam keutuhan. Ia tidak dikendalikan oleh trauma, ego, ataupun ketakutan kolektif. Orang-orang di sekitarnya merasakan semacam energi yang tak bisa mereka jelaskan. Ada yang menyebutnya karisma, ada yang merasakannya sebagai aura berbahaya tapi tenang. Itu diperolehnya karena ia merupakan pribadi yang penuh potensi kekacauan, namun memilih ketenangan. Individu yang telah menjadi Shadow Integrated Master memandang dirinya dengan kejujuran radikal, keutuhan, dan ketenangan eksistensial. Pandangannya terhadap dirinya sendiri bukan ilusi egois, bukan pula cermin dari pujian atau celaan eksternal,
melainkan hasil dari penyelaman mendalam ke dalam labirin jiwanya yang tergelap sekaligus terterang. Ia adalah paradoks yang seimbang. Ia menyadari bahwa dirinya bukan sosok yang murni baik atau sepenuhnya jahat. Ia tidak menipu diri dengan moralitas palsu. Ia menerima paradoks itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari kodrat manusia yang telah ia pahami dan kuasai. Di satu sisi, ia tahu dirinya adalah manusia. Makhluk yang akan mati bisa gagal dan bisa salah. Tapi di sisi lain, ia juga mengenali kemampuan tak terbatasnya untuk mengubah makna penderitaan, membentuk kenyataan lewat kehendak, dan melampaui keterbatasan biologis lewat kesadaran. Ia memandang lukanya bukan sebagai aib, tapi sebagai materi pembentuk dirinya. Setiap trauma, kegagalan, dan kegelapan adalah batu bata dalam bangunan jiwanya. Ia adalah hasil dari luka dan kebangkitan. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan dalam arti ilusi kesucian. Ia mencari keutuhan. Ia menyatu dengan seluruh dirinya, bahkan bagian yang dulu ia benci. Ia adalah individu yang bertanggung jawab atas maknanya sendiri. Ia tidak lagi mencari makna hidup dari luar, karena ia memahami bahwa hidup ini netral dan manusialah yang memberi makna. Ia tahu bahwa ia masih punya kegelapan dan akan selalu punya, tapi sekarang ia adalah penjaga gerbangnya. Ia tidak melekat pada nama, jabatan, status, atau topeng-topeng yang biasa dipakai orang untuk merasa penting. Ia bukan milik siapapun. Ia tidak tunduk pada ideologi, sistem, atau ekspektasi siapapun. Ia bisa berdialog dengan dunia, tapi tidak diperbudak olehnya. Aku bisa berjalan sendiri. Aku bisa ditinggalkan semua orang dan tetap utuh, karena aku sudah berdamai dengan diriku sendiri. Shadow Integrated Master memandang dirinya bukan dengan kebanggaan kosong. Ia memandang dirinya dengan kewaspadaan mendalam dan penerimaan total. Ia tahu betul kekuatannya, ia tahu sisi gelapnya, dan ia tidak lari dari keduanya. Ia bukan makhluk yang mencari validasi, melainkan sosok yang telah menemukan pusat gravitasinya sendiri. Ia adalah medan gravitasi psikologis, stabil, kuat, dan tidak bisa digoyahkan dari luar. Ia tidak sombong, tapi ia sadar bahwa ia tidak bisa dikuasai oleh siapapun, karena ia sudah menguasai dirinya sendiri. Jika ia berniat, dampaknya terhadap dunia tidak sekedar mencapai pencerahan untuk dirinya sendiri. Ia bisa menjadi agen transformasi, penantang sistem yang stagnan, sumber inspirasi yang membangkitkan naluri primitif dan spiritual, sekaligus dalam diri orang lain. Ia bisa mengubah tatanan bukan lewat kebrutalan, melainkan lewat eksistensinya yang utuh. Ia adalah manifestasi dari kaos yang telah dijinakkan oleh kesadaran yang tinggi. The Shadow Integrated Master bukanlah utopia psikologis. Ia adalah kemungkinan tertinggi dari manusia yang memilih jalan sulit. Bukan dengan menghindari kegelapan, melainkan dengan menyelam ke dalam kegelapannya, menaklukkannya, dan bahkan hingga dapat mengendalikannya. Jalan ini bukan untuk semua orang. Ini adalah jalan bagi mereka yang cukup berani menatap diri sendiri secara telanjang, jalan menuju keutuhan sejati. Dan dalam keutuhan itu, seseorang tidak hanya menjadi manusia yang bijak, melainkan menjadi manusia yang berdaulat atas dirinya sendiri. Dan itulah makna sejati dari kekuasaan. Kesimpulannya, The Shadow Integrated Master adalah individu langka yang telah menyelami kegelapan terdalam dalam dirinya. Bukan untuk ditolak atau dikubur, tetapi untuk ditaklukkan dan dijadikan sekutu. Ia bukan sosok yang steril dari dosa, melainkan seseorang yang menjadikan luka sebagai bahan bakar kebijaksanaan dan menjinakkan amarah menjadi kekuatan kreatifnya. Ia telah melampaui topeng, menyalip ego palsu, dan lahir kembali sebagai manusia yang utuh, bukan sempurna, melainkan sadar dan berdaulat. Dalam dirinya, terang dan gelap bukan lagi lawan, melainkan tarian kekuatan yang membentuk integritas sejati dari dirinya. Baiklah kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.